Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keluarga merupakan pondasi awal yang membangun generasi dalam Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan hal tersebut. Sebab berawal dari sebuah keluargalah seorang anak dapat menjadi baik atau menjadi buruk. Setiap keluarga seharusnya hidup berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, maka barulah keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang selalu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mahligai rumah tangga yang selalu berada di jalan Allah akan membawa mereka menuju surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata di surga kelak ada golongan keluarga yang akan berkumpul sama halnya seperti saat mereka berada di dunia. Lalu golongan keluarga yang bagaimanakah yang akan berkumpul bersama di dalam surga? Golongan keluarga yang bisa berkumpul di surga kelak adalah yang semua anggota keluarganya merupakan hamba Allah yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikutinya dalam keimanan, kami akan kumpulkan di surga bersama anak cucu mereka. Pada suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati putri kesayangan beliau yang bernama Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Fatimah binti Muhammad, beramallah untuk bekal akhiratmu, karena aku tidak akan bisa menolong engkau sedikit pun di akhirat nanti." Itulah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk anaknya Fatimah. Memang sebagai orang tua, bahkan seorang nabi sekalipun tidak dapat memberikan garansi kepada anak-anaknya untuk menjadi penghuni surga, kecuali anak tersebut mau berusaha mendapatkan surga tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari kisah nyata dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berpisah dengan anaknya karena anak tersebut tidak mau mengikutinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika air banjir datang, anaknya akhirnya tenggelam karena tidak mendengarkan arahan atau nasihat dari ayahnya tersebut. Sebagai seorang ayah, tentu Nabi Nuh alaihissalam tidak tega untuk melihatnya. Lalu beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rabbi, itu anakku adalah keluargaku. Sungguh janji engkau benar, dan hanya engkau hakim yang maha adil." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah tergolong keluargamu, karena dia tidak beramal soleh. Maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya." Hal tersebut membuktikan bahwa sekalipun anak kandung dari Nabi Nuh alaihissalam, akan tetapi jika ia tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa anak tersebut bukanlah termasuk anggota keluarganya.
Oleh karena itu, sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengarahkan anak-anaknya. Hal ini harus dilakukan bersama istri, agar kelak keluarga tersebut dapat berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jangan lupa berdoa agar mendapatkan kebahagiaan tersebut. Sebab pada dasarnya, kebahagiaan hakiki itu adalah ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga dalam keadaan beriman dan bertakwa saat berada di dunia, dan juga nanti saat berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harus diingat hadis Rasulullah SAW berikut ini. Nanti di hari kiamat, seorang suami diseret ke tengah-tengah padang mahsyar, bergelayutan istri dan anak-anaknya di lengan kanan dan lengan kirinya. Ketika dihisab, ternyata sang suami bisa masuk surga lantaran amalnya cukup, sementara sang istri dan anak-anaknya dinyatakan masuk neraka lantaran kurang amal saat di dunia. Lalu sang istri itu pun berkata, "Ya Allah, demi keadilan Engkau, saya dinikahi dan dipergauli, tetapi saya tidak diajari Islam yang saya tidak mengerti. Ambil hak kami dari laki-laki ini," ujar istrinya sambil menunjuk-nunjuk suaminya. Lalu anak-anaknya pun berkata, "Ya Allah, demi keadilan Engkau, saya dinafkahi dan diberi harta, tapi saya tidak diajari Islam yang saya tidak mengerti. Ambil hak kami dari ayah kami ini," ujar anak-anaknya. Akhirnya semua keluarga itu dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah ulasan mengenai golongan keluarga yang berkumpul di surga kelak. Untuk itu, jadikanlah keluarga sebagai ladang untuk mendapatkan pahala dengan amal soleh yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, agar kebahagiaan berkumpul di dunia akan dirasakan juga saat di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.